matahari. Manusia sudah ribuan tahun mengamati alam semesta. Apa yang mereka lihat adalah sama dengan apa yang kita lihat saat ini jika otak kita tidak dijejali dengan berbagai propaganda sebelumnya. Jangan sekali-sekali meremehkan para astronom kuno, karena merekalah kapal laut bisa menyeberangi benua tanpa kompas hanya dengan melihat formasi bintang. Zodiak yang Anda pakai sekarang merupakan hasil pengamatan mereka. Mereka mampu menghitung gerhana secara akurat. Jika Anda melihat situs resmi NASA, perhitungan astronom kuno masih digunakan sampai sekarang. Mereka mampu menghitung pergerakan bintang selama 25.000 tahun yang disebut sebagai The Great Platonic Year. NASA pun masih menggunakannya sampai sekarang. Jika kita melihat langit, kondisinya persis seperti di planetarium. Bahwa kita dan bumi ini diam, bintang-bintang berputar mengelilingi kita pada langit yang berbentuk kubah. Semua bintang berputar, kecuali satu yang posisinya tak pernah berubah, yakni bintang utara atau North Star. Para astronom kuno memandang bahwa bintang utara terletak pada titik puncak yang merupakan poros kubah. Itu sebabnya bintang utara posisinya tetap, dan bintang-bintang lain posisinya berputar. Kondisi bumi datar dengan langit berbentuk kubah merupakan kosmologi yang umum pada agama-agama besar di dunia. Yang tak banyak diketahui orang adalah peta standar dunia sebelum berdirinya NASA tahun 1958 adalah peta bumi datar. Silakan Anda buka situs Boston Public Library. Anda akan menemukan peta seperti ini. Judulnya, Peta Standar Dunia yang Baru. Ciri-ciri peta bumi datar ialah pusat lingkaran adalah kutub utara. Oleh sebab itulah jarum kompas selalu menunjuk arah utara, yaitu ke pusat lingkaran bumi. Posisinya persis di bawah bintang utara tempat semua bintang berputar, seperti yang telah dijelaskan tadi. Pulau-pulau dan benua-benua tersebar mengelilingi pusat lingkaran, yakni kutub utara. Sehingga, jika kita terbang dari barat ke timur, akan kembali ke tempat semula di barat, sesuai arah jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara, yakni pusat lingkaran bumi. Bagian terluar adalah Antartika, tembok es yang mengelilingi bumi. Jika peta itu di zoom, tulisannya adalah lingkaran Antartika. Tak ada kutub selatan pada peta bumi datar. Antartika bukan benua, melainkan tembok es yang mengelilingi bumi. Boston Public Library itu masih menyimpan arsip peta-peta bumi datar yang merupakan peta standar dunia sebelum NASA didirikan tahun 1958. Antartika bukan benua. Jika di zoom, tulisannya Impassable Ice atau tembok es yang tak dapat dilewati. Kita akan membahas soal tembok es Antartika ini pada episode berikutnya. Juga akan dibahas bagaimana USGS, United States of Geological Survey, lembaga paling kredibel di bidang geologi dan ilmu bumi, membuat peta bumi bola berdasarkan peta bumi datar. Anda bisa cek sendiri di situs USGS. Pembuatan peta bumi datar menjadi bumi bola disebut azimuthal equidistant dengan menggunakan rumus matematika yang dibuat oleh Al-Biruni, cendekiawan Muslim 1000 tahun lalu. USGS menerangkan bahwa peta bumi datar merupakan dasar yang akurat untuk membuat peta atlas nasional Amerika Serikat untuk mengukur jarak penerbangan dan menentukan arah antena. Bahkan, disebut pula bahwa peta bumi datar merupakan dasar pembuatan logo PBB tahun 1945. Inilah realitas peta dunia sebelum dibentuknya NASA tahun 1958. Silakan Anda perhatikan logo PBB. Kutub utara adanya di tengah lingkaran. Benua-benua mengelilingi pusat lingkaran. Tak ada kutub selatan alias Antartika di logo PBB. Yang ada ialah tembok es yang mengelilingi bumi datar. Anda pun bisa cek sendiri video resmi yang diterbitkan oleh Gedung Putih Amerika Serikat. Terlihat di situ ruang rahasia Presiden Kennedy yang menjabat sampai tahun 1963 menggunakan peta bumi datar di ruang kerja rahasianya. Kita akan membahas hal ini pada episode 4 setelah episode 3 ini. Kembali pada kosmologi bumi datar. Teori bumi pusat alam semesta ini disebut geosentrik, menjadi bagian dari sains sejak dipaparkan oleh ilmuwan Yunani kuno Ptolemy. Ia menghitung dengan rumus matematika secara cermat tentang pergerakan benda-benda langit mengelilingi bumi. Perhitungan Ptolemy sangat akurat, sampai sekarang masih sering dibuatkan model komputernya. Hasil pergerakan planet-planet mengelilingi bumi menghasilkan pola yang disebut geometri suci atau sacred geometry, the golden ratio. Ketika itu, manusia menempatkan scientia atau pengetahuan di bawah sapientia, divine wisdom.
Demikian halnya dengan penerus Ptolemy, yakni cendekiawan Muslim Ibnu Sina. Ia mengemukakan tesis tentang langit ketujuh dan seterusnya sebagai lapisan kubah celestial atau kubah bumi itu. Dari pola pergerakan benda-benda langit seperti itu, kita tentu berpikir bahwa pasti ada kecerdasan ilahiyah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang membuat ini semua. Bahwa ruh dan kecerdasan kita berasal dari atas, yaitu kecerdasan transendental. Hal itu yang tak diinginkan oleh sains modern yang mempropagandakan bahwa alam semesta terjadi secara acak atau random. Kecelakaan kosmik dalam galaksi mati yang tak bertuhan, di mana kecerdasan Anda berasal dari bawah, yaitu evolusi dari submolekul. Teori bumi mengelilingi matahari juga sudah ada sejak 2500 tahun lalu. Teori ini dikemukakan oleh penyembah dewa matahari, Martianus Capella. Sains barat menganggap teori bumi mengelilingi matahari dikemukakan oleh Copernicus, dilanjutkan oleh Galileo. Padahal Copernicus dalam bukunya mengatakan bahwa ia sangat dipengaruhi oleh Martianus Capella, tokoh pagan alias musyrik penyembah dewa matahari yang hidup 2000 tahun sebelumnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa Galileo membuktikan teori bumi mengelilingi matahari, seolah Galileo dihukum oleh otoritas agama karena mengatakan kebenaran, bahwa agama adalah buruk, saintis adalah pahlawan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Silakan Anda cek buku The Genesis of Science yang sudah dirangkum pada Wikipedia. Otoritas agama memberi kesempatan pada Galileo untuk membuktikan teorinya. Justru Galileo yang gagal membuktikannya. Pembuktian saintifik yang gagal dilakukan oleh Galileo ini disebut stellar parallax, yang masih dilakukan orang sampai sekarang. Sederhananya seperti ini. Jika Anda berdiri di posisi A, melihat pucuk pohon C, akan terlihat bahwa pucuk pohon C itu seolah berada di depan tebing X. Jika Anda berdiri di posisi B, melihat pucuk pohon yang sama, akan terlihat bahwa pucuk pohon C itu seolah berada di depan tebing Y. Padahal sebenarnya pohon dan tebingnya tidak berubah. Yang berubah adalah posisi dan sudut pandang Anda. Analogi sederhana itu diterapkan pada sudut pandang kita lewat teleskop, jika betul bumi berputar mengelilingi matahari dalam 12 bulan. Ketika bumi berada di posisi A, katakan pada bulan Januari, kita melalui teleskop akan melihat bintang C, posisinya ada di depan rasi bintang X. Setengah tahun kemudian, misalnya pada bulan Juli, kita melalui teleskop akan melihat bintang C, posisinya ada di depan rasi bintang Y. Sederhana bukan? Pengujian stellar parallax ini yang dilakukan oleh Galileo dengan menggunakan teleskop. Hasilnya gagal. Rasi bintang tidak berubah. Artinya, buminya diam, tidak berputar mengelilingi matahari. Hal ini yang tidak diajarkan di sekolah. Seolah-olah Galileo dihukum karena menyampaikan kebenaran. Padahal ia gagal membuktikan teorinya. Galileo marah dan menyerang Paus Urban VIII lewat buku Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Jadi, sebenarnya ia dihukum karena pemberontakan politik, bukan karena sains. Disinilah kebohongan sains modern dimulai. Teori bumi mengelilingi matahari diajarkan di sekolah-sekolah Eropa sejak abad ke-16, meski sebenarnya belum terbukti. Bahkan ketika itu belum ada teori gravitasi. Ini merupakan konsekuensi politik Eropa abad pencerahan yang ingin lepas dari otoritas agama. Percobaan stellar parallax ini terus dilakukan sampai berabad-abad kemudian. Terakhir dilakukan oleh NASA dan Harvard University. Silakan Anda cek, hasilnya ada di perpustakaan Harvard University. Seiring dengan kemajuan teleskop, dilaporkan bahwa terlihat posisi bintang memang berubah. Masalahnya, yang separuh bergerak ke kiri, yang separuh lagi bergerak ke kanan. Fenomena ini disebut negative parallax. Artinya apa? Artinya tak mungkin bumi mengelilingi matahari jika bintangnya bergerak berlawanan arah. Artinya, buminya diam, posisi bintang-bintangnya yang berubah. Separuh ke kiri, separuh ke kanan. Ini hanya mungkin terjadi jika kubah celestialnya, alias langitnya, ada berlapis. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tadi. Kesimpulannya, persepsi bahwa Galileo membuktikan teori bumi mengelilingi matahari adalah salah besar. Pertama, Galileo gagal membuktikan teorinya, di mana rasi bintang atau stellar parallax tidak berubah. Kedua, sampai zaman modern pun, NASA dan Harvard University tak berhasil membuktikan stellar parallax. Yang ada justru negative parallax, separuh rasi ke kiri, separuh rasi ke kanan. Dengan demikian, terbukti bahwa teori bumi mengelilingi matahari yang dikemukakan oleh Copernicus dan Galileo yang diajarkan di sekolah-sekolah seluruh dunia dan merupakan indoktrinasi ke otak kita semua adalah kebohongan sains modern.